92,5 Maestro FM House with the Sound, Sobat Maestro. Kembali lagi barengan Pak Produser Ricky Hans, ada para Linis dan George juga Indria. Ini dia ya, kita lagi ngobrol, seru banget ya. Kalau yang ketinggalan sesi 1 udah lumayan agak mau ngomongin apa nih gitu ya. Pak Produser tadi di sesi 1 nanya nih tentang gimana sih kok awalnya gitu ya bisa yakin gitu kan, he's the one, she's the one gitu kan. Dilihat dari apa nih, logically speaking? Iya, sebetulnya dari hal itu ya, gue penasaran dari sisi itu karena ada apa ya, kayak gue pun milih istri, gue pasti nyari yang cantik lah, nggak mungkin enggak dong, ya kan? Nah, cuma gue nggak tahu apakah istri gue bilang gue dulu ganteng gitu kan? Ada kita sudah tersambung. Gitu kan gue nggak tahu gitu. Iya benar. Nah mungkin Sobat Maestro juga ada yang sekarang ngerasa kok aku kayak belum dapat aja nih jodohnya, gara-gara apa ya, mungkin ada kekurangan apa gitu. Nah boleh share dong George sama Indria dulu waktu akhirnya memutuskan bahwa oke, gue bakal seriusin nih gitu, nggak akan main-main lagi, itu gimana sih? Nah, bingung kan? Ayo. Terlalu rohani kita ya kayaknya. Sampai kalau yang kurang bisa. Enggak, bukan. Jadi kalau kita waktu pertama kali in relationship kayak gitu, lebih ke dia sih. Mungkin dia lupa, tapi yang dia kerjakan adalah dia bikin list. Jadi dia bikin. Oh ya, kamu berarti. Ingat banget aku. Jadi kalau aku tuh terlalu percaya dalam hidup itu ada hal-hal yang natural, ada hal-hal yang supranatural ya. Jadi hal-hal natural itu hal-hal yang terjadi keseharian, tapi hal-hal yang supranatural itu hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Nah, jadi sebelum aku memutuskan kita officially ya membangun hubungan, itu aku bikin list mulai dari hal-hal yang natural. Aku tuh pengen cowok yang bisa main gitar, simple things banget, bisa main gitar, terus bisa main alat musik, bisa nyanyi, karena aku tuh seneng kalau mau tidur dinyanyiin kayak gitu tuh, geli emang kadang-kadang ya. Terus kenapa taunya begitu? Nah makanya waktu ketemu worship leader, nah ini dicontreng ke satu, ini bisa nyanyi gitu. Nah jadi aku bikin kriterianya apa aja, terus nggak mau yang terlalu tinggi banget, nanti kan buat ngelakuin sesuatu yang susah ya, maksudnya ya minimal yang mirip-mirip lah. Ngelakuin sesuatu, ya masuk ke pelukan susah, di hak kan susah. Oke. Iya benar. Ya. Jadi itu hal-hal yang simpel, cuman di luar itu semua kalau aku selalu membayangkannya sebelum aku memutuskan kita officially, aku selalu membayangkannya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, bahkan sampai seterusnya, aku bisa nggak ya hidup sama dia? Dia bisa nggak ya jadi bapak buat anak-anak aku? Dia bisa nggak ya jadi suami waktu anak-anak udah nggak ada, udah menikah, akhirnya kita berdua lagi, dia bisa nggak ya? Jadi kalau aku sih belajar untuk membayangkan 10, 20 tahun, 30 tahun, dan tahun-tahun seterusnya, kira-kira dia bisa nggak ya? Nah kalau begitu aku ngerasa, dia bisa deh. Nah baru itu kayaknya kurang lebih gitu ya. Wow. Teman-teman lihat nggak sih? Aku kenal nih sama si Indria nih ya. Aku tuh manggil Indria tuh si imut. Dia tuh memang imut banget, terus lincah banget dan segala macam. And then buat Sobat Maestro juga kalau boleh masuk YouTube yang ngelihat ekspresi ini berdua gitu ya. How silent George is gitu ya. And then how energetic banget gitu ya, imut gitu ya si Indria gitu kan. Gue tuh penasaran justru dari sudut lakinya kali ya Ki ya. Kalau cewek kan kita kan memang suka punya list, suka apa gitu ya. Ini seorang laki-laki yang cukup stabil mungkin ya, atau apa yang gue sebut yang sopan-sopan gitu kan. bisa finally lu bikin keputusan gitu loh. Itu how? Coba. Stabil gimana sih? Keimanan gitu. Kepribadian. Kayak anak baik-baik gitu. Iya. Oke. Ini mah covernya aja anak baik-baik sih. Jadi masa lalunya kelam banget, ditebus sama darah Yesus. Iya. Grace lah, by grace of God. Jadi kalau
aku karena stabil cowok juga, jadi kayaknya mikirnya simple ya. Kalau aku sih secara physically aku interest, attract. Buat aku ya ini, dan dia atraktif banget buat aku. Karena itu penting ya. Kalau ada yang bilang kayaknya fisik nggak penting, segala penting, tunggu dulu gitu. Karena you will spend your whole life with her. Dan kalau kita nggak tertarik secara fisik, kayaknya akan lebih susah ya gitu. Jadi kalau aku sih itu. Yang kedua, secara karakter. Aku sih lihatnya karakter. Karena banyak orang yang lihat kayaknya kepribadian, dia mah dieman, dia mah orangnya rame. Kalau itu sih semua kepribadian pasti bisa matching nantinya. Tapi kalau yang namanya karakter itu yang, kalau kadang-kadang sometimes orang bisa mikir kalau aku udah married sama dia, nanti Tuhan bisa mengubahkan dia lah. Sekarang sih memang karakternya suka selingkuh, sekarang sih memang karakternya suka pukul, tapi nanti kalau udah married pasti dia bisa bertobat. Dan ini kayaknya jauh-jauhkanlah pikiran itu, karena akan jauh lebih buruk ketika udah masuk dalam pernikahan. Jeng. Pengalaman, jadi jeng gitu ya. Karena sebenarnya kita juga pegang konselor kan, jadi kita banyak konseling, banyak pasangan yang akhirnya sampai tanya, emang waktu pacaran udah tahu belum sih kalau dia suka pukul? Udah kok, udah Ci. Nah kenapa kok masih mau dilanjutin hari itu? Ya pikir bisa berubah ya kok ya. Oh ya, itu kesalahan banyak orang. Jadi kalau saya sih lihat kepribadian, bukan kepribadian, karakter. Jadi nah, secara karakter dia. Dan saya kagum banget gitu, maksudnya ada seseorang yang punya masa lalu yang saya pikir hancur gitu ya, maksudnya keluarganya broken home, terus dia sampai harus tinggalin sekolahnya, sampai harus benar-benar kerja buat keluarganya, but punya karakter seperti ini itu one of a kind gitu. Jadi akhirnya itu yang bikin saya kayak admire sama attract gitu sama dia. Hari itu ya, sekarang enggak gitu. Sekarang lebih kagum lagi. Oke, ini menarik nih ladies ya. Tapi gue setuju sama George. Sebetulnya laki itu pasti akan lebih di samping fisik ya. Mungkin fisik kita laki masih bisa ya udahlah gitu. Tapi karakter sih menurut gue kayak harga mati sih. Iya nggak George? Ya kan. Pasti George kalau misalnya Indri dulu rada-rada mood swing, pasti lu males deh. Ya. Kayak bentar seneng, bentar marah atau gimana, itu pasti males banget kan. Atau egonya berlebih kayak gitu, pasti males banget kan. Nah itu ladies, itu yang perlu kalian tahu ya. Apaan sih? Dia hari ini teman banget ya, kayaknya Ci. Seneng banget gitu dia. Gue mengangkat dari sisi laki kan, maksud gue. Jadi Sobat Maestro, sebetulnya ini buat para ladies juga ya. Ya buat pendengar Radio Maestro yang ladies, mungkin ini jadi satu pertimbangan juga gitu, karena fisik sebetulnya nggak akan terlalu kayak jadi nomor satu lah di awal mungkin ya, karena kan manusia melihat rupa ya kan. Betul. Gitu. Nah mungkin di awal itu jadi ya tetap fisik ya lu rawat lah, sebaik cintai lu fisik, cintai lu diri lu sendiri baru bisa mencintai orang lain, kalau kata di buku mah begitu. Nah, tapi kalau soal karakter itu kayaknya perlu dipertimbangkan banget sih menurut gue ya. Nggak bisa berubah soalnya ya. Iya, nah itu karena ya gue setuju lagi sama yang dibilang sama George tadi. Tuhan setelah pernikahan belum tentu itu akan berubah gitu kan. Tapi titiknya tetap di Tuhan yang harus, titiknya itu yang akan berubah itu pasti harus ada campur tangan Tuhan supaya itu bisa berubah. Melalui siapa? Ya pasti mungkin melalui pasangannya kali gitu ya kan. Iya Mas, dan ya bisa dibilang ya mungkin itu kali ya harus dipertimbangin kalau misalnya Sobat Maestro juga mau memutuskan untuk menikah gitu ya, salah satunya. Tapi yang terjadi ya, banyak tuh pasangan tuh jadi kayak uji nyali, ngerti nggak? Jadi kayak, gue udah ngerti nih, dia bakal begini gitu kan. Tapi
Tapi lu serius nggak? Enggak, dia dalam nama Tuhan Yesus dia akan berubah gitu, tau nggak? Wih, totalnya Iya bener nggak sih? Tidak, wah makin menjadi ternyata. Nah, itu yang paling Dan yang gemes paling nggak sih? yang paling ngeri ya kayak ini banyak kejadian nih karena gue juga di dunia perweddingan. Kayak seminggu mau nikah itu bisa cancel saudara-saudara. Karena beda. Yes. Bener. Kadang-kadang memang sering banget yang gitu. Terus udah itu teman-teman di sebelahnya tuh kayak udah pengen ngomong gitu. I told you so gitu kan. Gue udah tahu, gue udah ngomong dari awal kayak gini. Tapi lu tetep aja lu. Kayak gitu. Tapi kadang kan cinta itu mengalahkan logika. Love is blind. Kan bener. Kayak lagu Agnostika ya. Jangan. Kalau saya sih, kita sering ngomong sama orang yang bimbingan pranikah sama kita selalu bilang bahwa pacaran itu trailernya. Jadi kalau kamu udah lihat trailernya seru dan menegangkan seperti itu, udah horor kayak gitu, ya jangan berharap bahwa filmnya, the real movie-nya nggak sehoror itu ya. Trailernya aja udah horor gitu. Jadi, nah sometimes tuh makanya banyak orang yang nggak mau waktu pacaran pengennya langsung kawin, langsung married, waktu diminta bimbingan dulu dong pranikah di gereja. Belajar Nggak usah lah, kita tahu lah gimana lah pacaran, kita oke, kita fine, nggak ada masalah waktu married. Nah, sometimes banyak orang yang nggak mau karena kan yang bisa lihat secara, yang bisa menilai pasangan segala macam benar-benar fair, netral itu kan orang di luar gitu. Jadi, nah makanya perlu otoritas di atas, kita perlu dibapai, kita perlu dimentorin itu seperti itu. Karena kadang-kadang kita sendiri ngerasa bahwa ya itu tadi love is blind, kayaknya semuanya rayuan dia, permintaan maaf dia, kayaknya habis pukul terus sorry gitu, kayaknya aduh lulu lagi. Padahal sebenarnya deep inside hati dia udah tahu bahwa cowok ini kayaknya enggak deh, karakternya kayaknya enggak, tapi ya itu dia. Jadi kemakan lagi omongan, kemakan lagi suasana kayak gitulah. Tapi ini gue juga mau nanya buat George sama Indri. Ini gue juga rada-rada aneh sih. Sebenarnya sering banget kayak nemuin kasus di mana terjadi kekerasan dalam pacaran, katakanlah kayak gitu ya. Tapi kayak aku nggak tahu ya, tapi si ceweknya kayak keep moving on aja, jalan terus gitu. Itu kenapa ya? Pernah nemuin begitu nggak sih kalau waktu lagi ngebimbing waktu pranikah gitu? Udah tahu nih melakukan kekerasan misalnya, tapi kenapa? Atau nggak mungkin setelah married kali ya? Tapi dia kayak tetap aja bertahan. Tetap aja dilanjutin gitu ya? Dilanjutin, gue juga bingung sih, itu banyak banget loh, tapi yang kayak gitu. Jadi udah tahu nih si lakinya kasar nih, tapi lanjut terus gitu. Iya. Padahal kita udah kasih tahu, jangan lo, bahaya lo, kayak gitu. Iya. Banyak banget sih, bahkan sebulan 2 bulan yang lalu ya, kita ada pegang counseling satu couple, ini belum married, jadi masih bimbingan pranikah, jadi kita yang pegang, dan selama mereka in relationship itu, mereka kalau bertengkar, kalau ribut itu selalu pakai kekerasan. Jadi selalu pukul-pukulan, kadang-kadang sampai benjol, lebam, dan segala macam. Jadi waktu di konseling pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kita bilang kayaknya kalian perlu tunggu waktu dulu ya. Kalau emang secara emosionalnya masih belum bisa kontrol, I think kayaknya kalian perlu pikirin lagi untuk di reschedule gitu. Karena kalau menurut kita, kalian belum siap. Nah, sampai di titik itu emang mereka masih nggak bisa terima. Intinya mereka selalu bilang ini hanya terjadi waktu kita emosional aja sih. Tapi kalau kita lagi kita ya nggak pukul-pukulan. Ya iyalah ya, masa lagi pukulan ya. Saya kepengen bingung jadinya. Cuman kan justru the point is kita masuk ke pernikahan kan banyak konflik yang harus kita hadapi, berenggak nantinya. Jadi aku cuma bilang sama George, sampai kalian bisa kontrol your emotion, sampai kalian bisa kontrol pengendalian diri kalian, baru kita maksudnya approve buat kalian menikah. Jadi maksudnya banyak pasangan yang kayaknya nggak mau
mau tutup mata aja karena mikir kayaknya itu cuma emosi sesaat gitu. Dan bisa berubah itu sih, jadi banyak orang yang memang nggak salah buat kita expect, memang nggak salah buat kita berharap karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, tapi alangkah lebih baiknya kalau memang Tuhan udah bukakan seperti itu di awal. Banyak orang yang nggak mau submit ya, banyak orang yang nggak mau akhirnya obey sama Tuhan, sampai akhirnya it is my way, ini yang mau aku jalanin. Nanti setelah udah ada problem di depan baru teriak-teriak Tuhan di mana kayak gitu. Jadi banyak orang kayak gitu sih. Mungkin lebih karena memang nggak mau ngelepasin, atau untuk dapetin si pasangan ini aku udah susah banget, nggak laku-laku 5 tahun gitu. Akhirnya cuma dia yang mau, ya udahlah gitu, dia pukul-pukul sedikit, oke lah, nanti juga dia say sorry. Nanti juga di dalam Tuhan pasti ada pertobatan kayak gitu sih. Mungkin kayak gitu. Nah, tapi muncul lagi pertanyaan baru nih. Berarti kalau misalnya kita nggak percaya Tuhan bisa berubah, berarti kita nggak punya iman dong. Nah, itu gimana jadinya? Ada satu quote yang bilang ini, people cannot change people, only God can. Jadi percaya banget kalau manusia kita nggak bisa ngubah pasangan gitu. Bahkan aku tuh ada beberapa hal yang aku pengen ubah dari waktu dulu deh 10 tahun yang lalu. Aduh ini aku pengen ubah nih, pengen diubah. Kayak udah banyak banget tulis yang pengen diubah. Tapi sampai akhirnya kita mengerti kebenaran bahwa kita tuh nggak bisa mengubah pasangan. Yang bisa kita lakuin itu hanya acceptance, hanya menerima. Nah, gimana kalau kita bedanya sama kita nggak percaya sama Tuhan? Mungkin itu lebih bicara soal grace ya, kasih karunia yang kayaknya Tuhan izinkan kasih buat si pasangan tersebut, karena ada beberapa case juga yang akhirnya pernikahannya hancur tapi akhirnya Tuhan pulihkan. Ada juga yang kayak begitu, tapi kan itu it's only by God grace gitu. Jadi nggak semua pernikahan juga, maksudnya ya sebenarnya kalau bicara iman pasti kita harus punya iman lah ya, maksudnya tetap iman sama Tuhan nggak boleh berkurang, tapi sebenarnya ini kan sesuatu hal yang udah kita lihat kenyataannya seperti itu gitunya. Kita lebih baik kita nggak tutup mata gitu. Kalau udah dikasih lihat tuh kita nggak tutup mata gitu. Jadi sebenarnya mah pilihan. Tapi sebenarnya kalau kita mau kayaknya cuman dia enggak juga sih. Kalau kamu akhirnya nggak jadi sama dia, Tuhan bisa sediain pasangan yang jauh lebih baik kok. Dan itu lebih baik dilakukan ketika masih pacaran. Karena kalau udah married kan it's a one way ticket ya. Kita udah nggak bisa balik lagi. Cuma tiket, bukan tiket PP yang kita beli, tiket yang sekali pergi. Jadi kita udah nggak bisa pulang lagi. Jadi kalau udah pilih jurusan kemarin, Pastor Jeffrey bilang jurusan Toronto, ya udah kita nggak bisa balik. Kita nggak bisa balik ke Indo lagi gitu. Nah, waktu kita pacaran, di saat kita bisa milih, di saat kita bisa berganti, ya pakailah waktu yang baik itu gitu, pakailah grace-nya Tuhan yang dikasih di situ. Karena kalau udah masuk pernikahan kan akan beda ceritanya. Iya. Dan gue jadi teringat ini gak sih ladies, ingat sama waktu sama Mbak Inoy sama Mas Hendar gak? Apa tuh? Kan perjalanannya ke Toronto nih. Kalau ada ribut gimana, sebetulnya lu masih bisa rest area. Iya nggak? Nah mungkin rest area itu jadi, atau mungkin kalau pesawat tuh kayak lagi transit. Ya. Transit. Something lah di transit itu gitu kan. Iya benar, nggak boleh balik ini ya, nggak boleh beli tiket buat pulang balik Bandung, nggak boleh. Jangan, mahal. Apalagi beli mobil baru. Nggak boleh. Terlalu mahal itu. Ganti pesawat sih kali. Ya, cuman nanti di depan aku mau nanya, sadly speaking kan banyak banget bukan keluarga sih, pasangan. Sayangnya tuh baru nikah berapa bulan pun mereka kayak langsung regret gitu, tau gak sih? Yes. Dan kayaknya menikah tuh kan tidak seindah pacaran gitu ya. Dan mereka do nothing about that, dan akhirnya ya lu gua gitu, tau gak? Mungkin itu pacarannya doing too much thing. Too much thing. Apa ini maksudnya? Melakukan banyak hal gitu loh. Iya. Tapi nggak penting gitu ya ngelakuinnya banyak hal, tapi nggak penting. Jadi nggak tahu pasangannya seperti apa gitu kan ya. Masih Nanti pacaran ya dari tanya handphone. tuh pergi. Gimana?
Dia masih pacaran, udah dibeliin handphone, misalnya itu kan. Kayak Aduh. berlebihan nggak sih? Nanti kita gali lagi deh itu si Pak Bos maksudnya apa ya? Nanti deh Sobat Maestro ya. Kalau Sobat Maestro juga mungkin punya cerita-cerita yang seru, mungkin mau dibagiin sama kita semua di sini, boleh yuk 081321000925 terbuka untuk Anda. Oke, kita bakal balik lagi, tetap di Lady Stop.